Emang salah gitu kalau cewek cantik jadi ojol? Kan nggak salah, yang penting kan halal ya kan? Yang penting halal. Kalau cantik atau enggaknya, yang penting pekerjaannya tuh halal, itu doang. Udah gitu kan, kalau ojol juga kan dapatnya harian, sedangkan kita sebagai perempuan butuhnya tuh harian buat masak, buat jajan anak. Susan udah ngikut di Grab ini kan udah lama ya, 4 tahun. Iya. Kan Susan sering posting di TikTok, sering Betul. video. Itu tujuannya apa sih kalau boleh tahu? Hiburan aja. Terus Susan udah udah di Grab ini 4 tahun ngejalanin narik ini, apakah emang Susan nggak takut atau panas-panasan, hujan-hujanan, itu gimana sih? Enggak sih, kalau panas-panasan, hujan-hujanan kan itu emang udah resiko kita sebagai ojol, jadi ngapain takut juga. Nah, keinginan Susan narik Grab atau ojol ya, emang dulu pengen banget ya, apakah dia kan sekarang Grab ini kan sama ojol ini kan ada keluargaan atau apa, Susan lebih senangnya di situ ya? Ya, solidaritasnya yang Susan suka tuh dari dunia perojolan tuh, solidaritasnya. Karena dulu kan Susan orang tertutup kan, bahkan untuk bergaul aja Susan nggak ada gitu. Pas Susan bergabung di dunia perojolan, Susan jadi banyak temen, jadi banyak kenal orang, terus belajar dari pengalaman ojol juga banyak banget, membantu sesama, memanusiakan lah ibaratnya gitu kan. Solidaritasnya tuh emang bagus banget di dunia perojolan, makanya Susan sampai sekarang bertahan di perojolan tuh 4 tahun dari 2018. Oh, sekarang Susan udah berkeluarga belum? Udah, Susan udah berkeluarga, tapi Susan udah pisah, udah 9 tahun sama mantan suami. Nah, sekarang kan Susan udah maksudnya nyari duit sendiri, ngurusin anak-anak Susan sendiri. Itu apakah cukup buat anak-anak masa depan? Cukup nggak cukup ya cukupin. Kalau bisa kan cari kerjaan sampingan juga, gitu. Jadi kalau Susan pribadi, kalau lagi ada event freelance, Susan ambil juga. Jadi apapun ada pekerjaan lain, bukan di ojol doang ya, Susan ambil. Jadi cari pemasukan juga, jadi nggak di ojol doang. Apalagi kan ojol sekarang lagi sepi banget. Sepinya pas semenjak kapan ya, Covid ya? Iya, semenjak Covid itu parah banget, hancur-hancuran. Sampai motor diambil sama dealer. Padahal itu sisa 5 bulan lagi loh lunas. Terus AC kejual, pokoknya bener-bener hancur banget deh pas pandemi itu. Nah, semenjak pandemi itu Susan merosot itu ada nggak penjagalan, wah jadi gimana ya nanti kalau motor gue ditarik atau gue buat ngurusin anak gue gitu. Nah, akhirnya Susan dengan cara apa tuh sebelum pas pandemi itu? Ada, Susan nyari kerja event-event jadi SPG. Nah, SPG pun kan juga susah ya, karena di pandemi itu SPG juga kan ternyata nggak ada juga kan, ternyata nggak ada tuh. Akhirnya Susan ini buka usaha jualan salad buah. Di mana? Di rumah. Jadi Susan posting salad buah nih. Susan posting salad buah, jualan salad buah. Akhirnya kalau ada yang pesan Susan bikin, ada yang pesan Susan bikin. Itu salad buahnya bukanya dari jam berapa? Apa cuma online doang? Online doang. Oh, online doang. Seporsi berapa? Porsinya 35, 25. Ukuran. Nah, Susan seneng nggak sih dengan hidup kayak Susan hidup jadi Grab ini? Seneng lah, seneng banget. Karena kan Susan bilang, Susan ini di ojol, Susan bangga loh jadi ojol loh. Kenapa Susan bangga? Temen banyak, saudara banyak. Seorang Susan tuh dulu tertutup banget, nggak pernah yang namanya bergaul, nggak pernah yang namanya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong kayak gini tuh nggak pernah. Semenjak jadi ojol aja Susan kayak gini. Nah, sekarang Susan udah enak di ojol nih. Pernah nggak sempat ditawarin di perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan Cina atau perusahaan Korea? Banyak, cuma Susan nggak mau, karena kalau kerja sama orang kan
tertekan juga. Sedangkan Susan orangnya nggak mau tertekan, orangnya nggak mau diatur-atur. Jadi Susan lebih suka mengatur diri Susan sendiri gitu. Kayak di ojol kan waktunya kan fleksibel, enak kan, bebas mau kayak gimana, kerjanya kayak gimana, nggak ada yang ngatur diri kita sendiri. Nah, sekarang kan Susan udah beramai nih di snack video atau TikTok nih kan. Banyak kan orang yang komen-komen atau gue lihat, kok mau sih cewek cantik itu jadi ojol? Netizen loh ya. Loh, emang salah gitu kalau cewek cantik jadi ojol? Kan nggak salah, yang penting kan halal ya kan, yang penting halal. Bukan masalah cantik atau enggaknya, yang penting pekerjaannya tuh halal, itu doang. Udah gitu kan, kalau ojol juga kan dapatnya harian, sedangkan kita sebagai perempuan butuhnya tuh harian buat masak, buat jajan anak ya kan, kayak gitu. Pernah nggak ini yang ditangkapin sama Susan nih, masalah Susan tahu kan komentar-komentar di snack video atau TikTok Susan itu ada yang lebih nyelekit ke dengan perkataan? Ada pasti. Ada kan? Dikiranya Susan nih jaket Grab ini minjem, sesuai banget kan. Disangkanya Susan tuh minjem, cuman gaya-gaya doang, cuma pengen buat konten doang. Padahal lillahi ta'ala Susan udah 4 tahun kerja di Grab. Ngapain bohong? Ada aja. Susan pernah nggak narik ojol atau narik ojol ini Grab atau ojol ya? Dapat customer yang enak sama yang gak enak kan kadang-kadang, ih kok yang bawain Susan sih cantik banget, kenapa jadi ojol? Pernah nggak dapet? Sering kalau itu mah. Kadang kalau Susan dapat customer cowok ya, keseringan emang cowok yang bawa, nggak pede katanya, nggak pede. Kalau dia yang bawa, dia gengsi, kebanyakan sih gitu. Kalau cowok yang bawa ya, kebanyakan gengsi. Kalau dapat ojol lady. Jadi yang bawa tuh pengennya customer ya. Kita sebagai driver ladynya, ya udah duduk santai di belakang aja, dia yang bawa. Kayak gitu. Susan ini ya, apa ya? Bukan cuma GoFood atau orang pernah ya, bawa orang juga ya? Susan membawa orang. Bawa orang. Belum pernah ya? Enggak, kalau GoFood Susan nggak ambil. Kenapa? Pernah. Cuman Susan orangnya nggak mau ribet, jadi mendingan bawa paket sama orang udah selesai, nggak pakai nunggu-nunggu. Pernah nggak sih Susan bawa orang nih, bawa orang ini, nah sedangkan ada nanya, ini mbak yang snack video ya? Pernah. Itu tanggapannya gimana? Kan aku pernah bawa penumpang cewek. Nah dia lihat aplikasi loh, kok aku dapet driver Susan ojol katanya. Kak ini kan Susan ojol yang di Instagram kan, katanya gitu. Oh iya bener ibu. Ya Allah nggak nyangka aku dapat drivernya Susan ojol. Ya udah, Susan sempat kaget karena ya namanya Susan kan juga nggak tahu kan customer kayak gimana. Ternyata dia ngenalin Susan juga. Ya Allah malu juga sih sebenarnya. Malu, bukan artis tapi dikenal orang gitu. Tapi kan nggak apa-apa ya, maksudnya orang biar tahu. Nggak apa-apa. Susan tuh eksis di snack video atau di Iya, video atau karena kan di snack video sama TikTok itu kan Susan cuman buat hiburan aja, biar nggak bete. Kadang orderan sepi sambil nunggu orderan, kayak gitu aja sih. Ada nggak pernah tawaran Susan untuk main film atau sinetron? Enggak. Pernah nggak? Nggak ada kepikiran. Komen snack video? Oh, komenan. Ada. Banyak yang nawarin Susan main sinetron mah ada. Cuman Susannya Susan nggak tanggepin, biasa aja. Malu Susan tuh orangnya. Nggak pede. Nggak pede kalau untuk masuk TV, nggak pede Susan. Kenapa? Hah? Alasannya kenapa nggak pede? Susan mah jelek. Nggak pede, woy. Nah sekarang kan Susan udah masuk di dunia ojol. Nah buat kedepannya gimana nih di tahun 2023-2024? Nah, apakah tetap Susan masih di ojol? Apakah tetap Susan masih pilih tawaran pekerjaan nih? Ojol lah. Sampai kapanpun Susan tetap milih ojol. Karena apa? Yang Susan butuhkan itu harian ya. Karena Susan juga dari ojol lah Susan dikenal kan. Makanya Susan juga nggak akan pernah lupain ojol tuh, nggak akan pernah Susan tinggalin sampai kapanpun. Selama ojol itu pencariannya positif dan fleksibel, nggak masalah. Sampai kapanpun Susan tetap ngejalanin ojol ini sampai Susan bener-bener
bosen gitu loh. Tapi emang nggak akan pernah bosennya sih kalau jadi ojol. Karena semakin banyak, semakin lama kita jadi ojol, semakin banyak temen juga. Nah sekarang kan anak-anak udah tahu nih Susan sebagai ojol. Pernah nggak anak dari Susan anak berapa? Satu. Nah, udah sekolah ya? Udah satu. Pernah nggak sih dia ngerasain ditinggal mamanya sendirian? Pernah, sering. Kadang kalau Susan lagi narik, dia suka nelpon, Bun, aku sendirian, maghrib ya, posisi lagi maghrib, sedang Susan lagi bawa customer. Kadang dia saking nggak ada di rumah, nggak ada siapa-siapa, dia sampai numpang duduk di depan rumah orang. Mungkin dia takut kali sendiri ya. Ya udah, habis nurunin customer, Susan langsung pulang nemuin anak. Kadang siang sih, cuman ya gimana, udah resiko kan. Kalau Susan nggak kerja, bingung juga kebutuhan anak kayak bayar sekolahnya, terus kebutuhan sehari-harinya, makannya. Nah apa nih yang keluh kesahnya buat si Susan sebagai ojol ini kan mencoba menafkahi anak umur di berapa sih umurnya? 10 tahun. 10 tahun. Nah, Susan merasa sedih nggak ketika misalnya lagi makan bareng terus nggak ada Anak. atau bapaknya? Ya sedih lah pasti itu mah. Sedih. Kalau untuk sedih pasti sedih. Apalagi di saat kita lagi makan di luar ya. Ingat anak tuh udah pasti. Anak makan apa ya? Kadang kalau Susan dapat makanan aja nih dari customer, itu nggak pernah Susan makan. Selalu Susan bawa pulang. Kayak gitu, nggak pernah Susan makan dari dulu. Entah itu minuman, entah itu makanan, dapat kayak besek-besek, snack-snack gitu kan. Nggak pernah Susan makan. Pasti Susan bawa pulang buat anak. Nah Susan kan sekarang udah profesinya di ojol. Kasih tips sedikit dong buat grup-grupnya ojol kayak apa? Ya pokoknya kita semua utamanya buat para ojol Indonesia maupun ojol-ojol manapun, satu pesan Susan, solidaritasnya itu tetap nomor satu, dan kebersamaannya juga tetap nomor satu. Jangan pernah saling mencela, jangan saling sikut menjikut, jangan ngerasa saling bersaing ya. Kita kan di sini sama-sama cari nafkah, pendapatan kita juga nggak beda jauh, sama-sama lah gitu kan, pencarian kita tuh di jalan. Tetap semangat aja, tetap semangat, tetap menjalin silaturahmi, entah di mana, di jalan, kita tetap saling nyapa, tetap semangat pokoknya sih. Jangan pernah putus asa, apapun yang kita jalanin di jalan tuh udah ikhlasin aja, kan tujuan kita narik. Berarti yang kita harapkan itu kan mendapat keberkahannya, gitu. Jadi tetap ini sih intinya, tetap semangat aja lah buat ojol-ojol. Susan juga semangat karena kalian sih yang bikin Susan semangat tuh, karena semangat kalian juga yang menunjukkan itu semua. Jadi Susan juga tambah seneng masuk ke dunia ojol. Orang kayak gini tuh nggak pernah, semenjak jadi ojol aja Susan kayak gini. Nah, sekarang Susan udah enak di ojol nih. Pernah nggak sempat ditawarin di perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan Cina atau perusahaan Korea? Banyak. Cuma Susan nggak mau, karena kalau kerja sama orang kan tertekan juga. Sedangkan Susan orangnya nggak mau tertekan, orangnya nggak mau diatur-atur. Jadi Susan lebih suka mengatur diri Susan sendiri gitu. Kayak di ojol kan waktunya kan fleksibel, enak kan, bebas mau kayak gimana, kerjanya kayak gimana, nggak ada yang ngatur diri kita sendiri. Nah, sekarang kan Susan udah beramai nih di snack video atau TikTok nih kan. Banyak kan orang yang komen-komen atau gue lihat, kok mau sih cewek cantik itu jadi ojol? Netizen loh ya. Loh, emang salah? Nah, ini dari jakartakita.com kita mau nanya nih, Susan udah ngikut di Grab ini kan udah lama ya, 4 tahun. Iya. Kan Susan sering posting di TikTok, snack Betul. video. Itu tujuannya apa sih kalau boleh tahu? Hiburan aja. Nah,
Terus Susan udah apa ya, udah di Grab ini 4 tahun ngejalanin narik ini, apakah emang Susan nggak takut atau panas-panasan, hujan-hujanan, itu gimana sih? Enggak sih, kalau panas-panasan, hujan-hujanan kan itu emang udah resiko kita sebagai ojol, jadi ngapain takut juga. Nah, kayaknya Susan narik Grab atau ojol ya, emang dulu pengen banget ya, apakah dia kan sekarang Grab ini kan sama ojol ini kan ada keluargaan atau apa, Susan lebih senangnya di situ ya? Ya, solidaritasnya. Yang Susan suka tuh dari dunia perojolan tuh solidaritasnya, karena dulu kan Susan orang tertutup kan, bahkan untuk bergaul aja Susan nggak ada gitu. Pas Susan bergabung di dunia perojolan, Susan jadi banyak temen, jadi banyak kenal orang, terus belajar dari pengalaman ojol juga banyak banget, membantu sesama, memanusiakan lah ibaratnya gitu kan. Solidaritasnya tuh emang bagus banget di dunia perojolan, makanya Susan sampai sekarang bertahan di perojolan tuh 4 tahun dari 2018. Oh, sekarang Susan udah berkeluarga belum? Udah, Susan udah berkeluarga, tapi Susan udah pisah, udah 9 tahun sama mantan suami. Nah, sekarang kan Susan udah nyari, maksudnya nyari duit sendiri, ngurusin anak-anak Susan sendiri. Itu apakah cukup buat anak-anak masa depan? Cukup nggak cukup ya cukupin. Kalau bisa kan cari kerjaan sampingan juga, gitu. Jadi kalau Susan pribadi, kalau lagi ada event freelance, Susan ambil juga. Jadi apapun ada pekerjaan lain, bukan di ojol doang ya, Susan ambil. Jadi cari pemasukan juga, jadi nggak di ojol doang. Apalagi kan ojol sekarang lagi sepi banget. Sepinya pas semenjak kapan ya COVID ya? Ya, semenjak COVID itu parah banget, hancur-hancuran. Sampai motor diambil sama dealer. Padahal itu sisa 5 bulan lagi loh lunas. Terus AC kejual, pokoknya bener-bener hancur banget deh pas pandemi itu. Nah, semenjak pandemi itu, Susan merosot itu ada nggak penjagalan? Wah, jadi gimana ya nanti kalau motor gue ditarik atau gue buat ngurusin anak gue ini. Nah, akhirnya Susan dengan cara apa tuh sebelum pas pandemi itu? Ada, Susan nyari kerja event-event jadi SPG. Nah, SPG pun kan juga susah ya, karena di pandemi itu SPG juga kan ternyata nggak ada juga kan, ternyata nggak ada tuh. Akhirnya Susan ini buka usaha jualan salad buah. Di mana? Di rumah. Jadi Susan posting salad buah nih. Jualan salad buah. Akhirnya kalau ada yang pesan Susan bikin, Itu salad buahnya bukanya dari jam berapa? Apa cuma online doang? Online doang. Oh, Online doang. Seporsi berapa? Porsinya 35, 25. Ukuran. Nah, Susan seneng nggak sih dengan hidup kayak Susan yang hidup jadi Grab ini? Seneng lah, seneng banget. Karena kan Susan bilang, Susan ini di ojol, Susan bangga loh jadi ojol loh. Kenapa Susan bangga? Temen banyak, saudara banyak. Seorang Susan tuh dulu tertutup banget, nggak pernah yang namanya bergaul, nggak pernah yang namanya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong kayak gini tuh nggak pernah. Semenjak jadi ojol aja Susan kayak gini. Nah, sekarang Susan udah enak di ojol nih. Pernah nggak sempat ditawarin di perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan Cina atau perusahaan Korea? Banyak, cuma Susan nggak mau karena kalau kerja sama orang kan tertekan juga. Sedangkan Susan orangnya nggak mau tertekan, orangnya nggak mau diatur-atur. Jadi Susan lebih suka mengatur diri Susan sendiri gitu. Kayak di ojol kan waktunya kan fleksibel, enak kan, bebas mau kayak gimana, kerjanya kayak gimana, nggak ada yang ngatur diri kita sendiri. Nah, sekarang kan Susan udah beramai nih di snack video atau TikTok nih kan, banyak kan orang yang komen-komen atau gue lihat, kok mau sih cewek cantik itu jadi ojol? Netizen loh ya. Loh, emang salah gitu kalau cewek cantik jadi ojol? Kan nggak salah, yang penting kan halal ya kan, yang penting halal, bukan masalah cantik atau enggaknya, yang penting pekerjaannya tuh halal, itu doang. Udah gitu kan
kalau ojol juga kan dapatnya harian, sedangkan kita sebagai perempuan butuhnya tuh harian buat masak, buat jajan anak ya kan, kayak gitu. Pernah nggak ini yang ditangkapin sama Susan nih, masalah Susan tahu kan komentar-komentar di snack video atau TikTok Susan itu ada yang lebih nyelekit ke dengan perkataan? Ada pasti. Ada kan? Dikiranya Susan nih jaket Grab nih minjem, sesuai banget kan. Disangkanya Susan tuh minjem, cuman gaya-gaya doang, cuma pengen buat konten doang. Padahal lillahi ta'ala Susan udah 4 tahun kerja di Grab. Ngapain bohong? Ada aja. Susan pernah nggak narik ojol atau narik ojol ini Grab atau ojol ya? Dapat customer yang enak sama yang gak enak kan kadang-kadang, ih kok yang gue Susan sih cantik banget, kenapa jadi ojol? Pernah nggak dapet? Sering lah, sering kalau itu mah. Kadang kalau Susan dapat customer cowok ya, keseringan emang cowok yang bawa, nggak pede katanya, nggak pede. Kalau dia yang bawa, dia gengsi, kebanyakan sih gitu. Kalau cowok yang bawa ya, kebanyakan gengsi. Kalau dapat ojol lady. Jadi yang bawa tuh pengennya customer ya. Kita sebagai driver ladynya, ya udah duduk santai di belakang aja, dia yang bawa. Kayak gitu. Susan ini ya, apa ya? Bukan cuma GoFood atau orang Enggak. pernah ya, bawa orang juga ya? Susah membawa orang. Bawa orang. Bawa orang. Belum pernah ya? Enggak, kalau GoFood susah nggak ambil. Kenapa? Pernah. Cuman susah orangnya nggak mau ribet. Jadi mendingan bawa paket sama orang udah selesai, nggak pakai nunggu-nunggu. Pernah nggak sih Susan bawa orang nih, ketika bawa orang ini, nah sedangkan ada nanya, ini mbak yang di snack video ya? Atau Pernah. Itu tanggapannya gimana? Kan aku pernah bawa penumpang cewek. Nah, dia lihat aplikasi loh, kok aku dapet driver Susan ojol katanya. Kak, ini kan Susan ojol yang di Instagram kan, kata dia gitu. Oh iya bener ibu. Ya Allah, nggak nyangka aku dapat drivernya Susan ojol. Ya udah, Susan sempat kaget karena ya namanya Susan kan juga nggak tahu kan customer kayak gimana. Ternyata dia ngenalin Susan juga. Ya Allah, malu juga sih sebenarnya. Malu, bukan artis tapi dikenal orang gitu. Tapi kan nggak apa-apa ya, maksudnya orang biar tahu Nggak apa-apa. Susan tuh eksis di snack video atau di Iya, video atau karena di kan TikTok di snack video sama TikTok itu kan Susan cuman buat hiburan aja, biar nggak bete. Kadang orderan sepi sambil nunggu orderan, kayak gitu aja sih. Ada nggak pernah tawaran Susan untuk main film atau sinetron? Enggak, Pernah nggak? nggak ada kepikiran. Komen snack video? Oh, komenan. Ada, banyak yang nawarin Susan main sinetron mah ada. Cuman Susannya Susan nggak tanggepin, biasa aja. Malu Susan tuh orangnya, nggak pede. Nggak pede kalau untuk masuk TV, nggak pede Susan. Kenapa? Hah? Alasannya kenapa nggak pede? Susan mah jelek. Nggak pede, oi. Nah sekarang kan Susan udah masuk di grupnya ojol. Nah buat kedepannya gimana nih di tahun 2023-2024? Nah, apakah Susan tetap masih di ojol? Apakah tetap Susan masih pilih tawaran pekerjaan nih? Ojol lah. Sampai kapanpun Susan tetap milih ojol. Karena apa? Yang Susan butuhkan itu harian ya. Karena Susan juga dari ojol lah Susan dikenal kan. Makanya Susan juga nggak akan pernah lupain ojol tuh, nggak akan pernah Susan tinggalin sampai kapanpun. Selama ojol itu pencariannya positif dan fleksibel, nggak masalah. Sampai kapanpun Susan tetap ngejalanin ojol ini sampai Susan bener-bener bosen gitu loh. Tapi emang nggak akan pernah bosennya sih kalau jadi ojol. Karena semakin banyak, semakin lama kita jadi ojol, semakin banyak temen juga. Mas sekarang kan anak-anak udah tahu nih Susan sebagai ojol. Pernah nggak anak dari Susan anak berapa? Satu. Nah, udah sekolah ya? Udah satu. Pernah nggak sih dia ngerasain ditinggal mamanya sendirian? Pernah, sering. Kadang kalau Susan lagi narik, dia suka nelpon, Bun, aku sendirian, maghrib ya, posisi lagi maghrib, sedang Susan lagi bawa customer. Kadang dia saking nggak ada di rumah, nggak ada siapa-siapa, dia sampai numpang duduk di depan rumah orang. Mungkin dia takut kali sendiri ya. Ya udah,
habis nurunin customer Susan langsung pulang nemuin anak. Kadang siang sih, cuman ya gimana, udah resiko kan. Kalau Susan nggak kerja, bingung juga kebutuhan anak kayak bayar sekolahnya, terus kebutuhan sehari-harinya, makannya. Nah, apa nih yang keluh kesahnya buat si Susan sebagai ojol ini kan mencoba menafkahi anak umur di berapa sih umurnya? 10 tahun. 10 tahun. Nah, Susan merasa sedih nggak ketika misalnya lagi makan bareng terus nggak ada Anak. anak atau bapaknya? Ya sedih lah pasti itu mah. Sedih. Kalau untuk sedih pasti sedih. Apalagi saat kita lagi makan di luar ya. Ingat anak tuh udah pasti. Anak makan apa ya? Kadang kalau Susan dapat makanan aja nih dari customer, itu nggak pernah Susan makan. Selalu Susan bawa pulang. Kayak gitu, nggak pernah Susan makan dari dulu. Entah itu minuman, entah itu makanan, dapat kayak besek-besek, snack-snack gitu kan. Nggak pernah Susan makan. Pasti Susan bawa pulang buat anak. Nah, Susan kan sekarang udah profesinya di ojol. Kasih tips dikit dong buat punya ojol kayak apa? Ya pokoknya kita semua utamanya buat para ojol Indonesia maupun ojol-ojol manapun, satu pesan Susan, solidaritasnya itu tetap nomor satu, dan kebersamaannya juga tetap nomor satu. Jangan pernah saling mencela, jangan saling sikut menjikut, jangan ngerasa saling bersaing ya. Kita kan di sini sama-sama cari nafkah, pendapatan kita juga nggak beda jauh, sama-sama lah gitu kan, pencarian kita tuh di jalan. Tetap semangat aja, tetap semangat, tetap menjalin silaturahmi, entah di mana, di jalan, kita tetap saling nyapa, tetap semangat pokoknya sih. Jangan pernah putus asa, apapun yang kita jalanin di jalan tuh udah ikhlasin aja, kan tujuan kita narik. Berarti yang kita harapkan itu kan mendapat keberkahannya, gitu. Jadi tetap ini sih intinya, tetap semangat aja lah buat ojol-ojol. Susan juga semangat karena kalian sih yang bikin Susan semangat tuh, karena semangat kalian juga yang menunjukkan itu semua. Jadi Susan juga tambah seneng masuk ke dunia ojol. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen Radar Buana Channel. Oke? Cuy.